Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Segenap pengurus Masjid Paripurna Raudatus Sholihin dan jajaran yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah zuhur yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan berkirim salam kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allah menceritakan banyak sejarah dan kisah dalam Al-Quran. Apa tujuannya? Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh kami adakan kisah-kisah itu di dalam Al-Quran sebagai pembelajaran bagi ulul albab atau orang-orang yang memiliki akal sehat. Siapa orang yang disebut memiliki akal sehat? Alladzina yazkurunallah, orang yang ingat kepada Allah, ingat kepada perintah dan larangan Allah, ingat dia bahwa hidup ini akan mati, dan mati itu bukanlah akhir dari segala-galanya, tapi awal mempertanggungjawabkan segala-galanya. Yang kedua yang disebut ulul albab itu ialah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang berpikir, orang yang punya pemikiran jauh ke depan. Dia berpikir sebab dan akibat atas segala sesuatu yang akan dia kerjakan. Kalau ini yang saya lakukan, nanti akibatnya apa? Kalau ini yang saya laksanakan, nanti manfaatnya apa? Ini disebut dengan orang yang berpikir. Jadi inilah yang Allah sebut dengan ulul albab, orang yang berakal sehat, yang punya zikir dan punya pikir. Mari kita lihat ketika Nabi Muhammad masih hidup dan dia menceritakan peristiwa yang terjadi tentang mi'rajnya beliau ke Sidratul Muntaha, berangkat dari Masjidil Haram, transit ke Masjidil Aqsa sampai ke tujuannya Sidratul Muntaha dan turun ke bumi. 2/3 orang Quraisy yang sudah Islam kembali murtad karena mendengarkan cerita ini. Murtad, kembali kafir dia karena mendengarkan kisah tentang Isra dan Mi'raj. Hanya Abu Bakarlah yang melihat dengan zikir dan pikir. Abu Bakar bertanya, ini cerita dari siapa? Siapa yang menceritakan? Lalu kelompok Abu Jahal menjawab, yang menceritakan ia Muhammad sendiri. Dia melihat bukan ceritanya, tapi sumber ceritanya dari siapa. Maka kata Abu Bakar, kalau berbohong pun Nabi Muhammad yang menceritakannya saya percaya. Jangankan cerita seperti ini, yang lebih dari itu, bohong pun, tapi Nabi Muhammad yang berbohong saya percaya. Membungkam setiap cemoohan yang dilakukan oleh kelompok Abu Jahal ketika itu. Tapi kalau zaman itu orang
kafir lagi karena mendengarkan kisah Isra Mi'raj ini, tapi yang uniknya mereka mendengarkan. Dia dengarkan kisah itu. Kalau hari ini Bapak Ibu lihat, tak mau mendengarkan. Pada peringatan Isra Mi'raj di Masjid Raudhah Susulirin ini, ada orang tak mau mendengarkan, pulang dia. Bahkan tahu tidak mau dia hadir. Ini kan lebih daripada yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, ada hal tersirat yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad setelah ditetapkannya waktu solat 5 waktu itu. Kalau solatnya sudah ada sebelum Nabi Isra dan Mi'raj, tapi ketentuan waktunya itu ditentukan 5 waktu. Supaya apa? Waktu yang menyebabkan yang wajib menjadi fardu. Kalau fardu saja, maka tak jelas apa yang fardu itu. Maka ada wajibnya, ada fardunya. Salat zuhur wajib hukumnya, tapi kalau belum masuk waktunya, maka dia belum boleh dilaksanakan. Kalau sudah masuk waktunya, maka tak boleh ditunda-tunda lagi. Itu yang dimaksud dengan fardu. Maka Allah berikanlah ketentuan itu. Tapi ada yang tersirat. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau turun, apa kata Allah? Ya Muhammad, mur ummataka ayyakrimuna salasa. Wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk memuliakan 3 kelompok manusia agar aku tidak marah kepada mereka. Muliakan 3 hal, Allah tidak marah kepada kita umat Nabi Muhammad. Siapa yang dimuliakan? Yang pertama kata Allah SWT, al-walid. Kedua, orang tua. Muliakan. Selama orang tua kita itu kita muliakan, Allah senang, Allah sayang, Allah tidak marah, Allah tidak murka. Bahkan Nabi pernah menyatakan, ridhonya Allah itu ketika orang tua kita ridho, dan Allah akan marah ketika orang tua kita marah kepada kita. Begitu komitmen Allah ketika Dia menyuruh supaya kita ini berbakti, berbuat baik, memuliakan kedua orang tua. Ada yang takut dengan orang tuanya, ada yang menghormati orang tuanya. Yang dua ini belum sampai ke tingkat memuliakan. Yang takut di depan orang tua dia baik, yang menghormati di depan orang tuanya dia rajin, santun, tapi di belakangnya beda lagi. Yang memuliakan ada atau tidak orang tuanya, dia ingat terus apa yang dipesankan orang tuanya itu. Ini yang disebut dengan memuliakan, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah berpesan ayyakrimunal ulama, suruh umatmu untuk memuliakan para ulama. Ulama tidak disebut oleh Allah ulama yang begini begitu. Ulama, apa makna ulama? Orang yang paham dengan ilmu agama, itu yang disebut dengan ulama. Adapun orang yang paham dengan ilmu eksakta disebut dengan ilmuwan. Jadi beda Bapak Ibu yang dimuliakan. Kalau ilmuwan, dia menguasai, profesional dia di bidang ilmu eksakta. Thomas Alva Edison, dia ilmuwan. Albert Einstein, dia ilmuwan. Tapi kalau disebut namanya Imam Ghazali, itu ulama. Disebut Imam At-Tirmizi, itu ulama. Disebut yang lain-lain, itu ulama. Walaupun dengan kriteria tertentu disebut ulama, tapi ulama itu orang yang paham dengan ilmu agama, walaupun sedikit. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan, betapa sedihnya kita hari ini melihat para ulama itu dihina, dicaci di negeri kita ini. Walaupun melalui medsos, tapi itu kan tetap menghina. Allah tidak sebut, oh yang dimuliakan itu ulama Indonesia saja, tidak. Atau yang dimuliakan itu ulama Timur Tengah, juga tidak. Tapi Allah perintah ialah ayyakrimunal ulama, muliakan para ulama. Dari mana saja datangnya dia ulama, dimuliakan. Coba lihat hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan, betapa banyak orang yang maki-maki
ulama yang mereknya yang datang keturunannya dari luar, dari Yaman. Ada yang bilang gini, ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan sampai ke Mesir. Coba bayangkan. Padahal ulama, Allah tidak sebut ulama mana, lokal apa, produk luar negeri, tidak sebut. Penting ulama muliakan. Tapi hari ini itu yang terjadi. Bahkan ada juga ulama lokal yang ikut-ikut memprovokasi supaya ulama tertentu dibenci di negeri kita ini. Yang ironis lagi Bapak Ibu yang sebenarnya, orang-orang yang terlibat untuk menghancurkan negara kita ini, BLTI habis, Senturi kering, Asabri tak kemana, perjudian dia yang punya, apalagi prostitusi dia yang buat, narkoba dia yang jual. Tidak ada hina, tidak ada caci di negeri kita ini. Tapi ulama kok getolkan dia untuk mencaci maki para ulama itu. Ini pesan khusus di malam Isra Mi'raj Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang semuliakan, yang ketiga, apa yang dipesan Allah kepada Nabi Muhammad malam itu? Ayyakrimuna wa hamilul Qur'an. Muliakanlah, suruh umatmu, perintahkan umatmu untuk memuliakan orang-orang yang habis Quran, yang hafal Al-Quran. Sekali lagi saya katakan, Allah tidak menyebut habis 30 juz. Allah juga tidak menyebut 10 juz. Allah juga tidak menyebut juz 30. Tapi Allah sebut ialah wahamilul Quran, orang yang hafal Al-Quran. Berapa dia hafal? Hafal Al-Quran, apa yang dia hafal? Juz 30 habis. Tapi ironi Bapak Ibu yang saya muliakan, ulang adik-adik kita, warga-warga kita, atau utusan negara kita yang musabaqah habis Quran internasional, juara satu pulang ke negeri, tidak ada yang menyambut di bandara, tidak ada karangan bunga yang dipasangkan di lehernya, bahkan jangan cerita bonus, untuk karangan bunga pun tidak disediakan. Habis 30 juz Quran, juara satu internasional. Tapi pulang atlet ke negeri kita ini, bertanding dia di luar sana dengan fasilitas yang lengkap, makanan yang enak-enak, semua disediakan, dibiayai oleh negara. Pulang dia sampai di negeri ini, disambut dengan gembira di bandara, dipasangkan karangan bunga berlenggek-lenggek, bertingkat-tingkat, berlapis-lapis di lehernya, dapat bonus 1 miliar per orang. Yang Allah suruh muliakan tidak dimuliakan, yang Allah diamkan saja malah itu yang dimuliakan. Apa kurang banyak umat Islam di negeri ini Bapak Ibu yang semuanya? Apa tak ada pejabat di negeri ini yang beragama Islam? Banyak. Tapi kenapa ini yang terjadi? Yang Allah harapkan ini dimuliakan, nyatanya yang ini tidak dimuliakan sama sekali. Bagaimana mungkin Allah tidak marah dengan kita? Karena yang Allah perintah kita lupakan. Sekali lagi Bapak Ibu yang semuliakan, inilah yang disebut dengan ulul albab, alladzina yazkurunallah, yang ingat dia akan Allah, ingat akan pesan, perintah dan larangan Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia ingat kalau ini tidak lakukan bahayanya apa. Kalau ini lakukan juga bahayanya apa. Ingat, kalau perintah Allah tidak dikerjakan, larangan Allah malah tidak tinggalkan, tidak menunggu hutan gundul, bencana pun akan datang. Ini yang Allah ceritakan kepada kita di zaman Nabi Nuh. Jangan tanya ada hutan yang digundul, sebatang kayu pun tidak ada zaman Nabi Nuh. Tapi kenapa banjir terjadi? Karena orang sudah melupakan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan, melalui kajian singkat pada siang hari ini, mari kita ingat-ingat pesan Allah itu secara baik dan teliti. Apa yang diinginkan oleh Allah, itulah yang akan kita lakukan. Apa yang tidak diinginkan oleh Allah, itulah yang harus kita tinggalkan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon bermaaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.